Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam Kitab Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-12 sampai pasal 49, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Sampai saat ini Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang Kudus yang boleh bekerja, berkarya di dalam hidup kami masing-masing. Kami rindu Tuhan bahwa lewat kebenaran firman Tuhan, kami bersama-sama dikoreksi, dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam pembahasan minggu yang kemarin di dalam pasal 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka mengaku, orang-orang ini mengaku bahwa mereka adalah Israel. Bahkan kita melihat mereka bersumpah demi nama Tuhan, ya. Mereka mengakui Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, mereka mengakui dengan sungguh-sungguh. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak tulus hati, ya. Bahkan mereka menyebut dirinya dengan kota suci, ya, mengaku bahwa mereka bergantung dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi kita boleh melihat bahwa di dalam realita yang terjadi itu sungguh-sungguh sangat berbeda, ya, sungguh-sungguh sangat berbeda, di mana seharusnya ada sebuah relasi, ya, bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka ini mengakui Tuhan, mengaku dirinya kota suci. Seharusnya ada sebuah relasi, ya, sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Namun kita melihat bagaimana di dalam bagian ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu, ketika firman Allah itu diberitakan, mereka mendengar firman Allah. Mereka mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh, ya, ditanggap. Mereka tidak terlalu mempedulikan. Di sini jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa mereka itu tegar tengkuk, ya. Mereka tegar tengkuk. Mereka ini tidak mau sadar, mereka tidak mau bertobat. Firman Tuhan itu mereka dengar, tetapi tidak ada keseriusan yang membawa mereka untuk apa? Untuk mengalami sebuah pertobatan. Akibat dari ketidaktaatan itu, ya, akibat dari ketidaktaatan itu, bagaimana kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana Allah membawa mereka, ya, mengizinkan mereka di dalam sebuah penderitaan. Agar apa? Agar umatnya, ya, boleh mengalami sebuah perubahan karakter. Di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, Allah ingin bahwa ada sebuah perubahan-perubahan yang terjadi bagi umatnya. Karakter mereka diubahkan. Maka kita melihat di situ akan timbul sebuah pengharapan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang Dia janjikan, ya, apa yang Tuhan janjikan itu dikatakan bahwa tidak pernah
ditinggalkannya, tidak pernah dia abaikan. Ya, itulah janji Tuhan bagi umatnya. Nah, kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-12 pada pagi hari ini, pada siang hari ini sampai ayat yang ke-22 gitu ya. Saya akan membacakan untuk kita semua di dalam ayat yang ke-12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitakan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di sini. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti persik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-12 ini, bagaimana Allah menggambarkan dirinya, ya, Allah menggambarkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, ya, Alfa dan Omega. Dia juga adalah Allah yang memanggil Israel, ya. Umatnya disebut Yakub, ya, dan hai Israel. Dengan melakukan itu dia mengingatkan mereka tentang tuntutan yang dia buat atas hidup mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang mandiri dan yatim piatu, tetapi telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita boleh melihat bagaimana dia memanggil, hai Yakub, ya, Allah sendiri yang memanggil umatnya. Dia mengingatkan mereka, hai Israel, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Allah sendiri menyampaikan kepada Israel, ya, kepada Yakub, tanganku juga meletakkan dasar bumi dan dengan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ya, kita boleh melihat ada dua frasa yang mengatakan hal yang sama. Ya, baik fondasi bumi di bumi maupun di langit. Kita boleh melihat bahwa Tuhanlah
yang meletakkan semuanya itu, ya, telah diletakkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil mereka, mereka berdiri bersama-sama. Ya, kita boleh melihat bagaimana ketika Allah yang memanggil, ya, umatnya, suaranya memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mendatangkan, gitu ya, untuk mendatangkan sesuatu yang bisa menghancurkan, ya, yang bisa menghancurkan ataupun sebuah tatanan yang baru, ya. Kita boleh melihat Bapak Ibu bagaimana dikatakan bahwa ketika aku menyebut namanya, tidak ada satupun yang tidak tunduk kepada Allah ketika apa? Ketika dia memanggil, seluruh alam semesta ini berdiri bersama-sama. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana kuasa dan kemuliaan Allah yang sejati. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang bagaimana bagian ini mengatakan bahwa dia yang menciptakannya dan memanggil mereka menjadi miliknya. Kita melihat di dalam perjanjian baru, ya, sebuah pengharapan mesianik, bagaimana dikatakan bahwa dia melakukannya dengan datang dan menghampiri manusia yang berdosa. Bahkan puncaknya sampai dia merendahkan dirinya dan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana kekuasaan Allah, ya, kedaulatan Allah bagi umat manusia. Allah juga yang memerintahkan mereka untuk berkumpul, ya, dan mendengarkan, ya. Mereka berkumpul dan mendengarkan Dia. Dia menyampaikan sebuah pesan khusus, ya, bagi mereka bahwa Tuhan ingin memberitahukan kepada mereka bahwa melalui Kores Dia akan melaksanakan tujuannya atas Babel. Melalui Koreslah bagaimana Dia menunjukkan kekuatan tangannya kepada orang-orang Kasdim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, di dalam pasal 44, pasal 45 gitu ya, bagaimana Allah kembali berbicara tentang hal ini. Bagaimana Allah akan membebaskan umatnya dari apa? Dari Babel melalui Kores. Di dalam ayat yang ke-16 ini kita boleh melihat bagaimana sebuah perubahan gitu ya, sebuah perubahan bagaimana dikatakan mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di sini dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ya, kita boleh melihat bagaimana pembicara, ya, pembicara di sini dikatakan bahwa orang ini berbicara diutus oleh Tuhan Allah dan rohnya. Ya, diutus oleh Tuhan Allah dan rohnya. Di dalam pasal 49 pasal ini Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat bagaimana ini berkaitan nanti di dalam pasal yang ke-49 gitu ya, pasal 49. Namun kita boleh melihat bagaimana Allah, ya,
Allah yang mengutus, ya, mengutus Mesias, Mesias yang datang. Mesias yang datang dan Roh Allah itu bersama-sama dengan Dia. Ketika kita melihat ya bagian ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesaya menyampaikan, ya Yesaya menyampaikan bahwa Allah mengutus, ya Allah mengutus Dia untuk menyampaikan pesan ini kepada umat Israel. Bagaimana di dalam bagian ini kita melihat Allah sedang bekerja, ya, dan Dia akan menyelesaikan tujuannya melalui Kores. Ketika kita terus membaca di dalam bagian ini, kita melihat bahwa Allah bukan hanya menebus, ya, bukan hanya menebus yang kudus bagi Israel, tetapi dikatakan Dia juga Tuhan yang mengajar dan memimpin jalan yang harus mereka tempuh. Tuhan Allah katakan bahwa Akulah, ya, penebusmu yang maha kudus Allah Israel, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Dia juga Tuhan yang mengajar dan memimpin jalan yang harus mereka tempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana orang-orang Israel atau umat Tuhan, ya, di dalam hal ini kita melihat bagaimana mereka itu tidak taat, ya. Ketidaktaatan mereka terus diingatkan bagaimana Tuhan yang memimpin mereka nantinya di dalam jalan yang mereka harus tempuh, supaya mereka meninggalkan, ya, cara hidup mereka yang lama. Hukum Tuhan yang diberikan kepada mereka, ya, itulah yang menuntun mereka. Bahkan Allah sendiri yang berbicara kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa ketika mereka, ya, menaati akan hukum-hukum Tuhan, itu bukan membawa kesusahan bagi mereka, ya, bukan membawa sebuah penderitaan, bukan berada di dalam sebuah tekanan, tetapi dikatakan bahwa itu akan membawa sebuah keuntungan bagi mereka, ya. Itu membawa sebuah keuntungan bagi mereka. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana di dalam kitab Mazmur pun berbicara, Allah berbicara tentang ketidaktaatan umatnya. Mereka tidak mendengar suaranya, mereka tidak tunduk kepadanya. Bahkan dikatakan akibatnya yang menyerahkan mereka kepada hati mereka yang keras kepala dan mengikuti nasihat mereka sendiri. Itu Mazmur 81. Kalau mereka belajar untuk taat kepada Allah, maka mereka akan melihat bagaimana ketika taat itu mereka terapkan di dalam kehidupan mereka, maka Allah akan menganugerahkan mereka bukan kecelakaan tetapi keuntungan yang mereka dapatkan. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut,
yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagian ini bagaimana menceritakan ya kepada kita bagaimana ketika mereka memperhatikan firman Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan mau, taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan memiliki damai sejahtera yang tiada hentinya. Ya. Siapa sih orang yang akan nyaman, ya, akan damai ketika berada di dalam sebuah penindasan? Siapapun orang tidak akan menyukainya. Akan membawa sebuah kesengsaraan, akan membawa sebuah penderitaan tersendiri. Maka ketika di tengah-tengah situasi itu pun, Allah membawa mereka untuk apa? Taat kepada apa? Kepada firman-Nya. Mereka akan memiliki damai sejahtera. Tetapi natur mereka, natur manusia berdosa, bagaimana itu sering kali berulang. Ya, siklus seperti itu berulang di tengah-tengah umat Israel, umat Tuhan. Ketika seorang raja diberikan kepada mereka, kalau rajanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, umat itu mengasihi Tuhan. Kalau rajanya menyembah kepada berhala, mereka juga ikut menyembah kepada berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lebih banyak, lebih condongnya ya kepada apa? Kepada ketidaktaatan. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan janjikan. Ketika engkau mengikuti, memperhatikan perintahku, engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Bahkan dikatakan keturunanmu bagaikan pasir, ya, bagaikan pasir, anak-anakmu bagaikan butirannya. Ada yang bisa menghitung pasir butiran-butirannya yang tidak terhitung banyaknya. Dikatakan bahwa nama mereka tidak terhapus atau dimusnahkan dari hadapanku. Kita mengingat seperti janji Tuhan juga ya, janji Allah kepada Abraham, ya. Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir, gitu ya. Bagian ini kita lihat kembali ya, digemakan. Bagaimana keturunan mereka bagaikan pasir. Anak-anakmu begitu banyak, tidak terhitung banyaknya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika memikirkan bagian ini bahwa sampai nama mereka dikatakan tidak terhapus. Allah tetap mengingat mereka. Allah tetap memperhatikan mereka, Allah tetap mempedulikan mereka. Maka bagian akhir dari ayat ini di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ya. Bagaimana setelah Allah menyampaikan janji itu kepada mereka. Maka ini di tengah-tengah penderitaan ini dikatakan keluarlah dari Babel. Ya. Allah memberitahu, Allah berbicara kepada mereka bahwa mereka harus segera meninggalkan Babel, tanah pembuangan itu. Sampaikanlah, umumkanlah hal ini dengan sorak-sorai. Beritakanlah hal itu sampai ke ujung bumi.
Ini ada sebuah berita pelepasan. Sampaikan sampai ke ujung bumi bahwa manusia itu tidak mampu untuk memberi pembebasan. Allah tidak mampu memberi penebusan. Tuhan menebus hambanya Yakub. Ya. Penebusan artinya karena sesuatu telah dilakukan, maka apa yang tadinya ditawan kini mempunyai keadaan baru. Ya. Di bawah pemilik yang baru. Ya. Mereka akan keluar dari Babel. Ya. Keluar dari tanah pembuangan. Ya. Keluar dari penderitaan, kembali ke negerinya, di bawah apa? Di bawah kepemimpinan daripada Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang memiliki mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ketika berbicara tentang pembuangan, hal ini pun kita lihat kembali di dalam kitab Keluaran. Ya, bagaimana Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Ya. Allah membawa mereka keluar dari penderitaan. Allah membawa mereka keluar dari kesakitan, kesusahan. Allah sedang mengerjakan penebusan bagi umatnya. Allah yang menebus mereka, Allah yang membebaskan mereka. Ketika kita merujuk di dalam perjanjian baru, bagaimana di dalam Kristus, sebelum kita hidup di dalam Kristus, kita adalah tawanan. Hidup kita dibelenggu di dalam dosa. Kita hidup berjalan menurut apa yang kita inginkan. Namun ketika kita melihat Kristus yang mengasihi kita, Dia datang untuk menebus, untuk membebaskan kita, dan berusaha membawa kita ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang nantinya kita boleh apa? Boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bagian ini disampaikan kepada kita, bagaimana sebuah perjalanan yang mereka tempuh, bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk mereka lewati. Namun kita boleh melihat Allah yang memimpin hidup mereka, melewati padang gurun, melewati panas terik, dingin di malam hari. Sungguh luar biasa perlindungan Tuhan dinyatakan atas mereka. Bukan hanya pada siang hari, Allah memberikan mereka tiang awan. Pada malam hari, Allah memberikan mereka tiang api. Tetapi kita boleh melihat sampai hal yang terkecil pun bagi hidup mereka. Kebutuhan mereka akan air, Dikatakan Dia mengalirkan air untuk mereka dari batu dan air memancar keluar. Di sanalah mereka melihat bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu memelihara hidup umatnya. Sungguh, ketika kita memikirkan bagian ini, bagaimana umat Tuhan yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang memberontak,
Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Maka Allah memanggil mereka dan menebus mereka. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kebebasan, supaya mereka mendapatkan kelegaan. Dan jikalau mereka tidak taat, bagi mereka yang terus melakukan kejahatan dan tidak taat kepada Tuhan, dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Sungguh, Bapak Ibu Saudara, setiap manusia membutuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia sifatnya sementara. Mungkin materi, mungkin kemewahan, mungkin segala sesuatunya bisa membuat kita damai untuk sementara waktu. Tetapi itu tidak membawa damai yang abadi, damai yang sejati, kecuali ketika kita ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan melanjutkan ya di dalam pasal yang ke-49 ya. Bagaimana di dalam pasal 49 ini ya, sebuah judul besar yang diberikan oleh LAI, pasal 49 sampai pasal 55 itu ada sebuah tema besar, yaitu hamba Tuhan ya. Bagaimana kita melihat Bapak Ibu Saudara ketika di bagian awal ya pembahasan kitab Yesaya ini dikatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku ya, Tuhan adalah keselamatanku. Maka ketika kita memperhatikan Yesaya ya memberitakan penghukuman Allah atas kejahatan Israel, karena bangsa Israel tidak hidup di dalam kekudusan Allah. Ya. Allah itu adalah Allah yang maha kudus, maka mestilah umat Tuhan ya harusnya hidup kudus, beribadah yang benar, menegakkan keadilan, kesetiaan, hidup di dalam kekudusan sesuai hukum Taurat. Yesaya menyerukan sebagai satu-satunya ya, menyerukan sebuah pertobatan sebagai satu-satunya jalan untuk dapat diselamatkan. Bagaimana Yesaya juga menekankan tentang pengharapan baru, tentang keselamatan Israel yang mengalami pembuangan. Di dalam peristiwa pembuangan menimbulkan keputusasaan. Namun di tengah-tengah pembuangan itu, Yesaya mengajak supaya apa? Supaya berpengharapan. Tuhan masih mengasihi dan akan menyelamatkan Israel melalui seorang hamba yang dipahami sebagai Mesias. Ya. Yesaya juga menekankan dan menegaskan kedatangan Mesias dari keturunan Daud sesuai dengan janji Allah. Mesias menjadi terang dunia yang menyelamatkan bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Mesias sebagai hamba Tuhan yang dimaksud ialah tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana di dalam perikop ini seorang hamba yang dimaksud ialah seorang yang dipersiapkan sejak semula. Kalau kita melihat di dalam pasal 49 ayat yang pertama, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ya, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam
tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam perikop ini dikatakan bahwa ia seorang hamba yang datang ya dengan ia seorang hamba yang datang dengan perkataan seperti sebilah pedang yang tajam yang menembus hati nurani manusia ya, yang menembus hati orang yang mendengarkannya. Bahkan dikatakan seperti yang mempunyai anak panah, bagaimana itu melambangkan hukuman Allah bagi setiap orang yang tidak menerima firman-Nya. Ia adalah seorang hamba yang di dalam dirinya kelak menyatakan keagungan Allah. Seorang hamba yang sanggup memenuhi segala tuntutan Allah dari bangsa Israel, bahkan mengembalikan Israel sejati, yakni membawa setiap orang menjadi umat percaya dan menjadi umat yang mengenal Tuhan sampai dikatakan ke ujung bumi. Ia adalah seorang hamba ya, yang ditolak, dikecewakan, dihina, dimusuhi, bahkan tidak dikenal. Yang pada akhirnya dikatakan bahwa segala bangsa memberi hormat. Ya, pembesar-pembesar dunia pun sujud menyembah kepadanya. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana seorang hamba, ya, seorang hamba Tuhan mempunyai tugas yang begitu mulia. Bagaimana dia boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ya, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, agar keselamatan dari Allah diterima oleh seluruh dunia. Dan kita boleh melihat bahwa ketika ya Allah memilih pun dikatakan itu adalah otoritasnya sendiri, bukan dari kemauan seseorang. Ya. Ketika seseorang dipanggil, ya, dia akan memberi kuasa, dia akan menyertai. Ia tidak takut, ya. Dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memberitakan perkataan firman Allah dengan tepat sasaran, seperti pedang yang tajam dan anak panah yang runcing. Ia tidak takut terhadap apapun sebab Tuhan yang telah memilih dan memanggilnya. Maka Tuhan pula yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagaimana Allah ya yang telah memanggil hamba-Nya untuk menyampaikan berita keselamatan itu, ya, supaya apa? Supaya banyak orang boleh mendengar.
berita tentang apa? Tentang Allah yang menebus manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana seorang hamba, ya, dia harus tunduk kepada apa? Kepada sang, ya, pemberi pesan itu. Tetapi seorang hamba, dia tidak berjalan sendiri. Di dalam segala pemberitaannya, ya, dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Dia menyatakan keagungan Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku, ya. Menceritakan, memberitakan kesaksian. Kesaksian tentang apa? Allah yang mau menghampiri manusia, Allah yang menebus manusia, Allah yang membebaskan umatnya dari apa? Dari penderitaan. Bagaimana ketika kita melihat ucapan-ucapan Rasul Paulus, ya, ketika dia sudah dipanggil, dia sudah dipilih, bahwa ada sebuah keharusan, bagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 9, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu sebuah pernyataan, sebuah ketegasan bahwa harus memberitakan tentang apa? Tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana melalui hamba ini dikatakan bahwa dia menyatakan keagungan, ya. Walaupun dikatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Mungkin secara manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika melihat bahwa orang-orang ini begitu keras kepala, tegar tengkuk, kenapa mereka tidak mengalami sebuah perubahan, mereka tidak mengalami yang namanya pertobatan? Mungkin Tuhan sudah menghajar mereka gitu, memberi mereka pelajaran. Sampai dia katakan, aku telah bersusah-susah dan dengan percuma aku telah menghabiskan kekuatanku. Secara manusia mungkin bagaimana menghadapi bangsa ini, ya. Mereka semuanya pemberontak. Mereka semuanya keras kepala, tidak mau berubah. Tapi dikatakan, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ya, sesuatu hal yang mulai menjadi penghiburan, ya, bahwa seorang hamba tetap taat kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Dia terus menyerukan supaya apa? Supaya manusia berdosa boleh mengalami pertobatan. Kita melihat bagaimana ayat selanjutnya, ya. Dikatakan, maka sekarang Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Allah yang mengetahui setiap ya manusia, dikatakan sebelum engkau yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Bagaimana ini di dalam panggilan Yesaya juga merujuk kepada Kristus nantinya di dalam perjanjian baru. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika Allah menenun kita, membentuk kita ya di dalam kandungan. Bagaimana Allah memanggil dia untuk apa? Untuk membawa Israel ya, untuk mengumpulkan Israel, membawa orang-orang Israel boleh kembali menyembah kepada Tuhan, boleh kembali hidup di dalam pertobatan. Namun kita boleh melihat bagaimanapun hal itu disampaikan di dalam perjanjian baru, bahwa kita adalah Israel rohani. Ya. Ketika orang-orang Israel dipanggil ya untuk boleh ada di dalam Tuhan, untuk boleh hidup di dalam ketaatan hukum Taurat, mereka mengabaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita boleh melihat bagaimana ketika dikatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya. Bagaimana bukan sekarang bukan hanya terfokus kepada orang Israel, tetapi dikatakan engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagaimana Yesus sendiri menyatakan kepada kita, akulah terang dunia. Ya. Akulah terang dunia. Kristus bukan hanya datang bagi orang Israel, tapi bagi orang yang bukan Israel pun, bagi mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini ayat 1 sampai ayat yang ke-8, bagaimana disampaikan kepada kita bagaimana seorang hamba yang taat menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Dia yang dikatakan bahwa memang mengalami yang namanya rasa lelah, telah bersusah-susah payah supaya bangsa ini boleh mengalami perubahan. Maka sebuah panggilan bahwa engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa penebus Israel, Allah yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang,
kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Penebus Israel yang Maha Kudus, tetapi dikatakan dia dihina, dia diejek, dia dicela. Tetapi pada saatnya dikatakan semua orang tunduk, sujud, memberi hormat kepadanya. Karena apa? Karena dia Allah, Allah yang berkuasa atas seluruh apa yang dia ciptakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, kita ini secara umum digambarkan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil di dalam kasih karunia Tuhan. Maka kita belajar untuk menjadi terang, ya, menerangi apa yang di sekitar kita. Ketika Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita, masing-masing kita boleh melihat bahwa setiap kita umat Tuhan menjadi saksi, ya, menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan di dalam ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-8, bagaimana kita boleh melihat bahwa seorang hamba, ya, dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana seorang hamba ya mendapatkan sebuah kepastian bahwa ia tidak melakukan ya tugasnya sendirian. Tuhan pada waktunya akan bertindak. Ya. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau, dan aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Bagaimana Allah yang berjanji, ya, memberikan seorang penebus bagi manusia. Bagaimana dikatakan membangunkan bumi kembali dan membagi tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ya, ini di dalam proses bagaimana umat Tuhan ya boleh kembali keluar dari Babel, kembali kepada tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Karena sebelumnya menjadi sunyi, menjadi sepi Bapak Ibu Saudara, ya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-9, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka.
Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana seorang hamba, ya, dikatakan di dalam memberitakan ya kabar baik, kabar penyelamatan yang datangnya dari Tuhan. Ketika dia menyampaikan itu, dikatakan bahwa orang akan menerima, ya. Sekarang bukan hanya terfokus kepada Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain, ya. Kepada semua umat manusia yang dalam keadaan terpenjara karena dosa. Betapa mengerikan Bapak Ibu Saudara, manusia yang menuju kepada kebinasaan. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada satupun yang baik dari diri kita. Kita terpenjara, ya, terpenjara oleh dosa. Kita tidak bisa membebaskan kita dari segala pelanggaran itu. Ada rasa lapar, ada rasa haus. Karena apa? Karena mengalami kegersangan hidup. Semuanya menuju kepada apa? Kepada kebinasaan. Lapar dan haus, itulah yang dialami oleh manusia. Karena apa? Karena terpisah daripada sumber kehidupan yang sejati. Ya. Terpisah dari sumber kehidupan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mengerikan sebuah pesan yang disampaikan kepada kita. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam kegelapan, terpenjara oleh dosa, lapar, haus, kepada siapa meminta pertolongan. Tidak ada cara yang lain kecuali apa? Kecuali datang kepada sumber kehidupan yang sejati itu. Ketika datang kepada sumber kehidupan yang sejati, dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa dia akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ketika kita ada di dalam sumber pemberi hidup yang sejati itu, maka dikatakan lapar, haus, ya, itu tidak ada. Karena ada kelimpahan, ya, hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan disalahpahami, hidup berkelimpahan tidak selamanya ya berkelimpahan secara finansial. Tetapi kita boleh melihat bagaimana hidup berkelimpahan di bagian ini sebuah pembebasan dari segala pelanggaran
Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita dilepaskan, kita diampuni. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang yang diampuni akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan kebebasan, akan mendapatkan kelepasan, mendapatkan sukacita yang tiada terkira. Bagian ini Bapak Ibu Saudara ya, ditutup dengan ajakan, ya, sebuah ajakan. Bagaimana dari utara, barat boleh datang, ya, bersorak-sorai karena penindasan telah berakhir, ya. Penindasan itu telah berakhir, bergembiralah karena Dia Tuhan yang menghibur umatnya. Dia Tuhan yang menghibur mereka yang tertindas. Ini menjadi sebuah penghiburan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bahwa tidak ada satu pribadi manusia di dalam dunia yang bisa melepaskan kita dari kegelapan dosa, kecuali pribadi dari Kristus itu sendiri. Maka kita bisa bersuka cita, kita bisa bersorak-sorai. Karena apa? Karena kelepasan yang Dia berikan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ayat selanjutnya gitu ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ya. Bagaimana Tuhan di tengah-tengah ya penderitaan yang mereka alami, seakan-akan tidak ada pertolongan. Dikatakan bahwa Tuhan meninggalkan aku, melupakan aku. Dia tidak pernah melupakan umatnya, ya. Dia tidak pernah melupakan umatnya yang ada di dalam pembuangan sekalipun. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membiarkan mereka. Dia yang terus menguatkan mereka di tengah-tengah segala penderitaan itu. Kita boleh melihat hal itu di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayanginya, anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang yang merompak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kupakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, sebuah ya hal yang disampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu terus bersama dengan umatnya. Dia menguatkan mereka. Dia tidak melupakan mereka, ya. Bagaimana digambarkan ya, sebuah gambaran bagaimana seorang perempuan ya, seorang perempuan melupakan bayinya ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara di bagian ini bagaimana sebuah peran ya dari seorang ibu aja gitu ya. Di dalam dunia, ibu yang melahirkan aja sejahat-jahatnya kalau dibilang ya, seorang ibu dikatakan dia tidak meninggalkan anaknya, ya, dia tidak melupakan anaknya. Di sini kita melihat sisi dari feminisme ya, feminimnya itu bagaimana Allah yang penuh dengan belas kasihan, menghibur, ya, seperti seorang ibu menghibur anak-anaknya. Di dalam pasal yang ke-66 juga nanti akan dibahas hal itu, ya. Bagaimana seorang anak yang terus bergantung, ya, seorang bayi yang terus bergantung kepada ibunya di dalam masa-masa pertumbuhannya, ya. Seorang anak yang masih bayi, dia akan terus nyaman bersama dengan ibunya, gitu ya. Selama ya di dalam kandungan 9 bulan dilahirkan, tidak mungkin dia melupakannya. Yesaya menggambarkan ya, memberi gambaran kepada kita bagaimana Israel pun ya, umat Tuhan itu pun dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan atau meninggalkan mereka. Seorang ibu yang ada di dalam dunia aja ya, persentase lebih besar dan sebagian besar bahwa ibu tidak mungkin melupakan anaknya. Mungkin bisa saja ada juga ibu yang tidak peduli terhadap anaknya, tidak memperhatikan anaknya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini Allah, tidak mungkin Allah melupakan Israel. Bahkan dia dengan tegas menyatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Hal itu tidak akan terjadi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita melihat ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, aku melukiskan ya engkau di telapak tanganku. Kalau pada zaman dahulu kita boleh melihat seorang budak ya akan membawa cap dari tuannya ya, bahwa dia adalah milik tuannya gitu ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa kita ya dikatakan nama kita ya, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini adalah kepunyaan ya. Ketika dia memanggil nama Yakub,
dan kita tahu bahwa dia adalah kepunyaan daripada Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam kebiasaan beberapa orang di masa-masa dulu gitu ya, masa-masa itu bagaimana sebuah stempel itu juga ya menunjukkan sebuah komitmen mereka kepada seseorang. Ya, ada seorang prajurit terkadang menuliskan nama komandannya di tangannya. Ya, seorang budak menuliskan nama tuannya. Bahkan bisa seorang penyembah menuliskan nama Tuhannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita umat kepunyaan Tuhan, ya, dikatakan melukiskan kita di telapak tangannya. Dia genggam erat, dia tidak akan melepaskan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah gambaran bagaimana kesetiaan Allah kepada umat pilihannya, umat yang ditebusnya. Tetapi mereka terus-menerus tidak setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini ya, ayat yang ke-17 sampai 17, 18, 19 sampai 20 gitu ya, kita boleh melihat bagaimana bahwa Tuhan tidak hanya akan mengingat, tetapi Dia akan memulihkan Israel sepenuhnya gitu ya. Sion akan mengalami gelombang ya. Kedatangan orang-orang saat putra Yerusalem kembali dan mereka yang menghancurkan kota itu akan meninggalkannya. Ketika mereka akan kembali gitu ya. Orang-orang yang menghancurkan kota itu segera akan meninggalkannya. Ketika Tuhan masih berbicara kepada Sion, ya, katakan, karena duka, ya, dikatakan angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu, ya, lihatlah bahwa ada banyak orang yang datang berhimpun, ya, umat Tuhan datang dari seluruh dunia. Dan waktunya akan tiba, ya. Ketika waktunya akan tiba, dikatakan Sion terlalu sempit untuk menampung semua orang, ya. Ini berkaitan dengan janji masa depan, ya. Ketika terang itu, ya, disampaikan, berita keselamatan itu disampaikan bagi banyak orang, maka orang-orang boleh datang, ya. Orang-orang boleh datang untuk berkumpul, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di bagian akhir, ya, di bagian akhir ini bagaimana ayat 21 sampai ayat yang ke-23, janji pemulihan akan segera tiba, ya. Janji pemulihan akan segera tiba. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang bertindak di dalam sejarah umat manusia. Semua bangsa, semua raja akan tunduk
dan mengakui kedaulatannya. Ya, mereka akan membebaskan umatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa dikatakan di dalam bagian ini bahwa pemulihan itu akan segera tiba. Ya, bisa saja, ya, dan akan sangat banyak orang yang bertobat yang akan berada di bawah panji-panji Kristus, ya. Banyak orang menunjukkan kepedulian, banyak orang penuh hormat terhadap apa? Terhadap Kristus, ya, terhadap Kristus, terhadap Mesias. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa inilah yang akan dinanti-nantikan gitu ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Pemulihan itu akan segera terjadi. Karena Dia yang datang untuk menebus umatnya, ya, untuk membebaskan umatnya. Maka di bagian terakhir dikatakan, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ya, ayat 26, ayat 24 sampai ayat yang ke-26 ini merupakan sebuah jaminan, ya, sebuah jaminan bahwa Tuhan Allah sedang membebaskan, ya, membebaskan umatnya dari bangsa-bangsa yang menindas mereka, gitu ya Bapak Ibu Saudara, dari bangsa-bangsa yang menindas mereka. Dia akan membuktikan, gitu ya, dia akan membuktikan bahwa bukan hanya sekedar, ya, umat perjanjian itu mengalami pembebasan, tetapi agar semua bangsa bisa mengenal Dia, ya. Tuhan akan membuktikan kepada dunia bahwa hal yang mustahil membuat para serdadu membebaskan tawanan mereka, dan para serdadu ini bahkan akan mengembalikan barang rampasan yang telah mereka rampas dari para tawanan. Kita melihat juga hal ini pernah terjadi, ya Bapak Ibu Saudara, di peristiwa Keluaran gitu ya, dan akan melakukan lagi saat orang buangan kembali ke Israel. Sungguh ini sebuah jaminan yang Tuhan berikan, ya. Bagaimana Babel yang perkasa pun akan dikalahkan dengan paksa untuk memerdekakan Israel yang sebelumnya mereka jajah. Dan Tuhan akan menghancurkan, ya, penindas-penindas mereka. Bagaimana dikatakan Bapak Ibu Saudara, sebuah penegasan kembali. Tuhanlah pelindung dari Israel. Tuhanlah Allah yang perkasa
Tuhan memakai Kores dan Persia untuk mengalahkan Babel. Dan mereka kembali nantinya ke Yerusalem dalam damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah peringatan, bahkan menjadi kekuatan juga bagi setiap kita, bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita, kepada umatnya, jangan keraskan hati. Ketika firman Allah diberitakan, jangan menutup hati, jangan keraskan hati. Tapi kita minta Tuhan hati yang lembut. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan, supaya kita boleh mengalami pertobatan. Bagaimanapun di dalam lika-liku yang dihadapi umat Tuhan, kita boleh melihat bagaimana apa yang dituliskan oleh Yesaya. Bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan di dalam ayat pasal 49 ayat yang ke-26 pun ditutup. Bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu. Dan penebusmu yang maha kuat. Allah Yakub. Sebuah penegasan. Bahwa dia adalah Allah yang menebus mereka. Dan dia juga tidak mau dipermainkan. Dia yang terus bertindak, dia yang terus memegang akan setiap hidup umatnya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita di tengah-tengah segala lika-liku perjalanan iman kita di dalam pengiringan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita boleh merelakan hati kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berkarya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kiranya firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.